Ada orang, Bu, Pak, dia puasa. Menahan dirinya dari lapar dan dahaga. Dari subuh sampai terbenam matahari, dia tahan, dia tidak makan. Tahan, dia tidak minum. Tetapi dia tidak sanggup menahan lidahnya dari kata-kata yang tercela. Menggunjing atau ghibah, mengadu domba, berdusta, mengucapkan kata-kata yang keji dan kotor. Apa dikatakan berpuasa seperti itu? Puasa bukan hanya sekedar menahan dari lapar dan dahaga, juga menahan diri kita dari perkara-perkara yang bisa merusak pahalanya. Maka orang-orang yang merugi, termasuk merugi di bulan suci Ramadan, orang-orang yang mengaku berpuasa tetapi tidak meninggalkan qaul zur, perkataan-perkataan yang keji dan kotor, perkataan-perkataan yang haram, akhlak-akhlak yang tercela. Allah tidak butuh puasa orang ini. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Man lam yada' qaul zur wal amal bihi wal jahli falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, kata-kata yang keji yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan az-zur, perbuatan yang keji dan kotor, perbuatan dosa, tidak dia tinggalkan, atau dia tidak meninggalkan juga kejahilan. Jahil di sini bukan kebodohan maksudnya. Misalnya mudah bertengkar, dendam kesumat, berdebat-debat, ya. Tidak dia tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh orang ini meninggalkan makan dan minumnya. Tidak ada pahalanya. Kenapa nggak butuh? Nggak terima. Maka dari sekarang, mulailah kita tekadkan, nanti berpuasa, puasa kita dari makan dan minum, puasa juga lisan kita. Dari perkataan yang kotor dan keji, marah-marah yang tidak jelas, emosian. Kadang-kadang puasa ini, emosi orang tinggi pula ujiannya ya. Di rumah, kadang marah-marah kepada anak, marah kepada istri juga mendongkol kepada suami, melawan dan segala macam. Terus juga menggunjing, puasa pergi ke warung, belanja untuk mempersiapkan bukaan, tapi ngomongin tetangga juga, ngomongin orang juga. Ini puasa apa ini? Ya, kenapa? Karena menggunjing itu, menggibah itu, Pak, Bu, itu kata Allah Subhanahu wa taala kan seperti memakan daging saudara kita sendiri. Kan nggak boleh, kita sedang puasa ini. Di luar puasa juga nggak boleh. Di dalam puasa lebih tidak boleh lagi. Dilatih kita untuk menjaga lisan kita menjadi seorang mukmin yang baik. Dan menggunjing itu, Bu, maaf, bukan ibu-ibu aja ya, bapak-bapak juga banyak. Karena sekarang kan sudah membudaya. Nah, sudah membudaya. Tapi kenapa sering dicontohkan wanita? Karena biasanya wanita lah yang kumpul-kumpul, ngerumpi, ngobrol. Memang seperti itu. Ada di dalam hadis yang sahih. Dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulanah itu rajin puasa di siang hari, rajin sholat di malam hari, sholat tahajud. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala Nabi SAW, innaha finnar. Nabi SAW bersabda, wanita itu tempatnya di neraka. Ternyata puasanya, sholat tahajudnya yang banyak itu tidak ada artinya kalau dia ternyata memakan daging saudaranya. Karena nanti di akhirat, ketika dihisab, pahala puasanya, pahala sholat malamnya akan diberikan kepada orang yang dia gibahi. Habis sudah kan? Bangkrut dia, kata Nabi SAW di dalam hadis lain. Kalau tidak ada lagi kebaikan yang untuk diberikan kepada orang yang digibahinya itu, diambillah dosa orang ini kalau punya dosa, dibebankan kepada dia, lalu dicampakkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Di Ramadan kita dilatih untuk menjaga lisan kita. Lalu dikatakan lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada si fulana, dia puasanya sedikit, sholat malamnya juga tidak sebanyak yang pertama tadi, sedikit juga, jarang dia sholat tahajud. Tapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Hiya fil jannah, kata Rasulullah SAW. Akhlak. Puasa melatih kita untuk berakhlak mulia. Dan salah satu akhlak mulia itu menjaga lisan. Ketika kita di Ramadan, menyibukkan diri kita dengan zikir, dengan doa, dengan bacaan Al-Quran, semakin berkurang kesempatan kita untuk menggujing dan menggibah. Tapi sekarang orang menggibah nggak pakai lidah lagi, Bu. Pak. Pakai jarinya. Ya, dia tidak bicara, mungkin dia di rumah saja. Tapi dia satu grup itu kan sudah seperti satu kumpulan. Cepat keluar sales tentang si fulan. Oh iya, saya lihat dia begitu kemarin. Sudah. Memang lidahnya nggak ngomong. Itu juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak punya ilmu di situ, enggak tahu apa-apa. Aib orang kamu kan enggak tahu apakah benar begitu atau tidak. Jangan ikuti. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Akan dihisab kata Allah di surah Al-Isra. Maka jangan sampai kita merugi nanti. Jaga lisan kita. Karena orang-orang yang merugi dan tidak bermanfaat puasanya salah satunya di bulan Ramadan, orang-orang yang tidak meninggalkan perkataan yang keji, kotor dan perbuatan yang keji dan kotor.